Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sinar Tumorang, asal instansi dari Basarnas, unit penempatan kerja di Kantor Pencarian Pertolongan kelas A Sorong, jabatan Peranata Pencarian Pertolongan Pemula, angkatan 28, kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan pengalaman saya tentang pembelajaran agenda 3 hari kedua. Materi ini sangat menarik karena membuka wawasan saya mengenai bagaimana peran seorang ASN tidak hanya sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai motor penggerak perubahan menuju birokrasi yang adaptif, profesional, dan berintegritas. Dari pembelajaran tentang manajemen ASN, saya memahami bahwa ASN adalah sumber daya strategis yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Manajemen ASN tidak sekedar mengatur pegawai, tetapi juga bagaimana membangun sistem yang mampu menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat dengan kompetensi dan kinerja yang teratur. Manajemen ASN mencakup perencanaan kebutuhan pegawai, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, hingga pengelolaan karir dan penghargaan. Semua itu harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berbasis merit. Pemaknaan yang saya tangkap adalah ASN masa kini harus memahami dirinya sebagai bagian dari sistem manajemen yang profesional. Artinya, setiap tindakan kita, baik dalam melayani, berkoordinasi, maupun mengambil keputusan, harus berorientasi pada hasil dan dampak bagi masyarakat. Kemudian, pembelajaran tentang Smart ASN menegaskan pentingnya transformasi ASN menjadi aparatur yang cerdas, kreatif, inovatif, dan berintegritas. Smart ASN bukan sekedar istilah, tetapi paradigma baru yang menuntut kita untuk memiliki kompetensi digital, berpikir kritis, berkolaborasi lintas sektor, dan terus belajar sepanjang hayat. Smart ASN juga berarti mampu memanfaatkan teknologi informasi dalam mendukung efisiensi pelayanan publik, sehingga pelayanan menjadi lebih cepat, dan transparan. Bagi saya, Smart ASN adalah wujud nyata dari ASN yang siap menghadapi tantangan global, namun tetap berakar pada nilai-nilai dasar ASN, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Pada hari kedua pembelajaran agenda 3 ini, proses belajar berlangsung sangat interaktif dan reflektif. Kami diajak untuk tidak hanya memahami teori, tetapi juga mengaitkannya dengan praktik nyata di instansi masing-masing. Diskusi kelompok, studi kasus, dan refleksi individu membuat saya semakin sadar bahwa penerapan manajemen ASN yang efektif memerlukan komitmen bersama dan budaya kerja yang kolaboratif. Dari sisi substansi, saya mendapat pemahaman bahwa pengelolaan ASN yang baik akan berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan organisasi, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik ataupun nilai dasar lainnya. Saya pun memahami peran saya sebagai ASN di Basarnas, bahwa profesionalisme dan kompetensi saya adalah bagian dari upaya besar mewujudkan pelayanan SAR yang cepat, tanggap, dan humanis. Satu isu yang saya ambil adalah rendahnya literasi digital dan adaptasi teknologi ASN. Berikut identifikasi masalah dari isu rendahnya literasi digital dan adaptasi teknologi ASN. Yang dimana identifikasi masalah utamanya yaitu ASN belum sepenuhnya memiliki kemampuan dan kebiasaan menggunakan teknologi digital secara efektif untuk mendukung kinerja dan pelayanan publik. Faktor penyebabnya yaitu 1. Kurangnya pelatihan dan pendampingan digital yang berkelanjutan bagi ASN. Yang kedua, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi di beberapa instansi, terutama di daerah. Yang ketiga yaitu budaya kerja konvensional yang masih mengandalkan cara manual dan enggan berubah. Yang keempat, minimnya motivasi dan kesadaran ASN tentang pentingnya transformasi digital sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Yang kelima,
tidak adanya kebijakan internal yang mendorong inovasi digital secara sistematis, misalnya reward bagi ASN yang berinovasi. Dampak yang timbul adalah pertama, proses kerja ASN menjadi kurang efisien dan tidak adaptif terhadap perkembangan zaman. Dua, pelayanan publik masih lambat karena transformasi digital hanya bersifat administratif, bukan perubahan pola pikir. Yang ketiga, ASN sulit bersaing dalam lingkungan kerja yang menuntut smart ASN dengan kompetensi digital tinggi. Yang keempat, inovasi di instansi terhambat karena ASN belum menguasai alat, aplikasi, dan sistem kerja digital modern. Pihak yang terlibat yaitu 1. ASN sebagai pelaksana dan pengguna teknologi. 2. Pimpinan instansi sebagai pengambil kebijakan dan role model transformasi digital. Yang ketiga, unit pengelola teknologi informasi komunikasi yang bertanggung jawab atas pelatihan dan dukungan infrastruktur. Akar permasalahan atau root cause yang pertama, belum terbangunnya mindset digital dalam budaya ASN. Kedua, transformasi digital dipahami sebagai proses administrasi berbasis komputer, bukan transformasi cara berpikir dan bekerja. Demikian penjelasan saya tentang pembelajaran agenda 3 hari kedua tentang manajemen ASN dan smart ASN. Akhir kata saya ucapkan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat sore. Apiknam jaga samagram, semoga selamatlah alam semesta.